Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat guru penyemangat, berjumpa lagi dengan saya Ozi di Guru Penyemangat. Oke sobat, kali ini saya bakal mengajak sobat untuk mencoba menulis contoh kalimat sanggah yang sopan dan benar dan tidak bertele-tele untuk menghadapi masa sanggah, terutama dalam seleksi CPNS tahun 2024. Ya, yang mana nanti untuk masa sanggah akan dimulai dari tanggal 20 September ini dalam waktu 3 hari. Nah, sobat yang berbahagia, sebagaimana yang diterangkan di buku panduan dari BKN, itu nanti ketika ada misalkan sobat gitu kan yang ternyata dianggap tidak memenuhi persyaratan atau tidak lulus berkas, maka nanti biasanya akan muncul notifikasi seperti ini. Misalkan nanti di akun SSCN itu, di akun SSCN bakal muncul format seperti ini. Misalkan ada tulisannya nanti, Anda tidak lolos alias TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, di sini nanti di bawahnya itu ada keterangan ajukan sanggah. Nah, seperti ini teman. Saya zoom lagi ya. Dia bakal ada seperti ini. Nah, ada fitur warna kuning, agak oranye, itu ajukan sanggah. Nah, biasanya di bawah fitur sanggah itu kalau kita klik nanti ada hal atau dokumen yang dianggap tidak memenuhi syarat. Misalkan ini adalah KTP dan alasannya ada di sana. Nah, sekarang kita bakal mencoba untuk membuat kata-kata atau kalimat untuk menyanggah jika memang pertama kita pastikan dulu bahwa dokumen-dokumen yang kita buat itu sesuai dengan persyaratan. Nah, ini misalnya sobat, alasan TMS, alasan tidak memenuhi syarat misalnya karena kualifikasi pendidikan pelamar tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Padahal ketika sobat cek di SK atau di pengumuman itu misalkan S1 manajemen yang disyaratkan, yang sobat juga punya S1 manajemen seperti itu, maka itu sebenarnya sesuai dengan persyaratan yang dilamar. Maka dari itu bisa kita buat kalimat sanggah seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu verifikator atas verifikasinya. Namun kualifikasi pendidikan terakhir saya adalah, nah di sini sobat sebutkan kualifikasinya, misalkan S1 manajemen atau pendidikan manajemen atau ekonomi manajemen yang sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh instansi. Mohon kiranya Bapak Ibu untuk berkenan memeriksanya kembali. Nah, setelah itu silakan sobat klik kirim. Jika alasan yang lain, misalkan alasan tidak memenuhi syarat, itu adalah KTP-nya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, misalkan sobat kan punya KTP, itu di bawah kanannya itu ada tanggal. Dan tanggal itu misalkan udah dianggap kadaluarsa gitu kan. Padahal ini kan sudah KTP digital. Nah, jika memang menurut sobat itu adalah KTP digital sebagaimana yang dipersyaratkan, maka kita bisa mengajukan sanggah. Terima kasih Bapak Ibu verifikator atas verifikasinya. Namun KTP saya adalah asli dan sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh instansi. Mohon kiranya Bapak atau Ibu untuk berkenan memeriksanya kembali. Nah, misalkan sobat itu KTP-nya kan belum ada gitu. Jadi biasanya pakai surat keterangan ya, surat keterangan dari Capil yang menegaskan bahwa ini adalah KTP sementara atau pengganti KTP. Itu kan boleh di beberapa instansi ya. Oke sobat, selanjutnya yang nomor 3, misalkan alasan TMS-nya, alasan tidak memenuhi syarat, yaitu surat lamaran tidak terbaca. Nah, misalkan nih sobat udah lakukan scan, kemudian formatnya udah di bawah 1 MB nih, misalkan sekitar 400-500 KB, itu kan masih normal gitu kan. Jadi menurut sobat, ketika menurut sobat itu bisa terbaca jelas, maka ini bisa kita lakukan sanggah. Caranya yaitu kita buat aja tulisan, terima kasih Bapak atau Ibu verifikator atas verifikasinya. Mohon maaf,
Saya telah mengunggah dokumen sesuai dengan versi PDF dengan ukuran tertentu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi seperti itu. Saya juga memeriksa ulang dan dokumen tersebut jelas. Mohon kiranya Bapak Ibu untuk berkenan memeriksanya kembali. Oke, baik, lanjut ya sobat. Adapun salah satu permasalahan TMS yang keempat, misalkan umur pelamar sudah melewati ketentuan batas usia. Padahal umur sobat sudah sama dengan ketentuan dari batas pendaftaran. Misalkan 35 tahun gitu kan. Kalau CPNS kan ada batas tanggalnya. Nah, silakan dilihat lagi di ketentuan BKN. Jika menurut sobat itu pas dan bisa sampai daftar, itu harusnya sudah sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu silakan disanggah dengan kalimat, terima kasih Bapak atau Ibu verifikator atas verifikasinya. Mohon maaf, terkait dengan ketentuan tanggal, bulan, dan tahun lahir yang saya cantumkan sudah sesuai dengan KTP dan juga ketetapan yang sudah dipersyaratkan oleh instansi. Mohon kiranya Bapak atau Ibu untuk berkenan memeriksanya kembali. Lanjut sobat, untuk alasan TMS yang kelima. Misalkan ini sudah ya, yang tadi. Oke, alasan TMS berikutnya, misalkan format surat pernyataan Anda tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, sobat, biasanya kita membuat surat pernyataan itu sering buat-buat saja. Ya kan, tidak lupa atau bagaimana, itu tidak sesuai dengan, bukan tidak sesuai sih, kurang sesuai, atau misalkan fontnya yang beda, kemudian ukuran hurufnya yang beda, tidak terlalu sama persis sebagaimana yang disyaratkan oleh instansi. Namun ketika format surat pernyataannya itu secara umum itu adalah benar sesuai dengan ketentuan, misalkan format surat ketentuan tidak pindah gitu kan, tidak mengajukan pindah. Selagi nomornya, butir-butir nomornya benar, kemudian yang agak berbeda itu cuma font atau tanggal misalkan yang tidak terlalu fatal, maka itu bisa kita sanggah. Misalkan seperti ini cara menyanggahnya. Terima kasih Bapak Ibu verifikator atas verifikasinya. Mohon maaf, surat pernyataan yang saya unggah sudah sesuai dengan ketentuan dan pernyataan yang ditetapkan oleh instansi. Mohon kiranya Bapak Ibu untuk berkenan memeriksanya kembali. Oke, selanjutnya ya sobat. Misalkan alasan TMS-nya yaitu pas foto tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, sedangkan nih pas foto yang sobat unggah, upload di situs di akun BKN itu adalah pas foto yang formal, udah berlatar belakang merah, dan misalkan sobat udah memakai baju yang formal. Maka itu secara format harusnya sudah benar, maka boleh kita sanggah. Jadi kalimat sanggahnya, terima kasih Bapak atau Ibu verifikator atas verifikasinya. Mohon maaf, pas foto yang saya unggah sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu berpakaian formal, berlatar belakang merah, dan potret itu fotonya tegak, nggak mereng, maksudnya nggak landscape. Kemudian mohon kiranya Bapak Ibu untuk berkenan memeriksanya kembali. Oke. Jadi itu sobat salah satu atau beberapa alasan mengapa calon tes CPNS itu TMS di awal atau tidak lulus berkas. Jadi ketika berkasnya tidak fatal, misalkan agak buram sedikit, tentu bisa kita ajukan sanggah. Atau format surat yang fontnya kurang sesuai misalkan, itu silakan disanggah karena misalkan itu kan formatnya dari PDF itu kan biasanya kalau kita konversi ke Word itu tidak selalu sama fontnya, maka itu harusnya bisa dimaklumi. Jadi suatu hal yang perlu sobat ketahui bahwa jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satunya saja atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil. Karena satu persyaratan saja tidak valid, maka tetap akan TMS alias tidak memenuhi syarat. Namun jika dirasa dokumen tersebut memang tidak valid, diharapkan untuk tidak melakukan sanggah.
Karena segala bentuk permohonan atau permintaan ataupun alasan yang tidak diberkaitan dengan dokumen yang dianggap tidak valid oleh verifikator instansi maka akan diabaikan. Jadi intinya, kalau misalkan sobat itu punya beberapa dokumen yang misalkan tidak valid, maka dua dokumen tersebut yang sobat sanggah, masukkan keterangannya, masukkan deskripsinya secara singkat dan padat, sehingga bisa mengajak atau bisa membuat si verifikator memeriksanya kembali. Tapi ketika memang salah upload ijazah misalkan sobat daftar ijazahnya S1 kan, sedangkan yang dipersyaratkan tentu adalah SMA misalkan, maka itu tidak sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan, maka bakal akan diabaikan. Seperti itu ya sobat ya. Nah, jadi nanti ketika sobat itu udah mengisi form alasan sanggah yang di sini, maka nanti silakan diconteng atau periksa terlebih dahulu, kemudian silakan dicentang dan diklik akhiri proses sanggah. Setelah itu silakan tunggu hingga beberapa saat sesuai dengan kapan pengumuman masa sanggah akan diumumkan. Oke sobat, kiranya itu saja yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini terkait dengan cara-cara untuk mengajukan kalimat sanggah atau menulis kalimat sanggah dalam proses pendaftaran CPNS khususnya tahun 2024. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.